menjadi be the one kali ini. Silakan Waswa dan juga Wawamania. Oke, thank you banget Dona. Dan sekarang map pertama, hidangan pembuka kita untuk siang hari ini Om Wawa, Sunhawk. Sunhawk, wah kemarin sih openingnya di Vikendi ya, chill semuanya ya chill. karena dingin. Sekarang karena klasemennya panas nih, gue rasa Sunhawknya juga bakal tetap dingin sih. Waduh. Karena ya balik lagi Son, kayak Elong bilang nih, siapa yang tusun pertama, Nah, pasti mereka gak mau. iya, kemungkinan lagi-lagi bakal main pragmatis, bakal main defensif, mencoba mencari placement, mencoba mencari kill dengan jumlah yang decent, nggak begitu flashy tapi cukup. Jadi semua pengen mengejar kesederhanaan di map kali ini kayaknya. Santai aja, kalau Betul. kita dapetin point kill, gak perlu dari love-nya mereka penuh. Kalau bisa mereka ditembak-tembakan, kita nyampain aja 20 damage gak apa-apa, yang penting kita dapat poin 1. Betul, mainnya pragmatis banget menurut gua. Dan kita lihat di sini pesawat di Sunhawk biasanya tidak begitu berpengaruh dan circle-nya bakal ngebanting ke arah bawah lagi. Tahu gak sih kalau kayak gini apa yang jelek coba? Alter ego, posisi jelek. Mereka selalu main di luar circle dan mereka jarang buat masuk ke dalam. Dan sekarang circle-nya ada di sana. Dokter-dokteran, gue rasa bakal susah buat alter ego karena semua tim bakal mengarah ke sana. Lihat posisinya alter ego. Mereka semua dijegal sama tim. Ada RRQ, ada Nah. Louvre, ada Bonafide, ada Dranix. Buat mereka regroup bakal sulit banget. Tapi kita lihat nampaknya beberapa tim ini bakal pasif banget menurut gue. Lihat, Aerowolf ada di luar, ada di Camp Alpha, NFT ada di Cow, Camp Bravo ada The Pillars, Boom bakal di Paradise seperti biasa, Morph ada di Bootcamp. Mereka semua cuman butuh rotasi sedikit buat masuk ke dalam circle. Artinya, nggak perlu kontes sama sekali buat masuk ke dalam circle. Artinya, akan pasif. Pasif banget, yes. Kayak yang kita bilang sini. Rugi kalau mereka tusun banget. Mereka dalam proses kejar-mengejar untuk puncak klasemen. Jadi memang pasif banget dan alter ego. Mereka split out, gue agak serem untuk alter ego. Dan ini dia Dranix yang sekarang berada di posisi ke-16 ya. Dranix masih kurang begitu beruntung. So semoga mereka bisa mendapatkan chicken dinner juga agar yang papan atasnya kesulitan untuk mendapatkan poin kah. Dan Red Rocket, salah satu tim yang masuk dari online. Mereka kuat banget, strong banget pada babak kualifikasi dan mereka sudah membuktikan juga akhirnya bahwa mereka layak untuk berada di top 5. Sementara untuk Bigetron dekat sekali dengan Bootcamp. Wow, mereka nggak turun di hatin ya. Mereka Nyebrang. bakal main di dekat bootcamp dan melakukan teknik scrapping. Lagi-lagi dengan teknik scrapping lu nggak bakal punya banyak equipment, nggak bakal punya banyak utility, dan mereka kayaknya pengen memotong jalur rotasi dari Morph. Melihat dari posisi mereka dan posisi mereka memang benar-benar pengen motong. Tapi utility mereka kurang. Mereka harus berhati-hati sih, nggak boleh keculik awal. Lagi-lagi mereka sering banget keculik sekali, keculik 2 kali yang akhirnya membuat mereka ketika di mid to late game positioning mereka menjadi aneh. Kita melihat hal yang serupa di Miramar kalau nggak salah kemarin. Yang mereka ditinggal ya. nahan di pertigaan, yang Betul, Ryzen betul. kena knock, terus nahan di pertigaan yang posisinya kekunci mati banget. Dan utility waktu mereka itu masih kurang banget. Betul. Supply-supply-nya jadi ya semoga untuk tim Bigetron mereka bisa mendapatkan kompon yang bisa mereka scrapping cukup banyak ya. Sementara ini adalah tim victim juga untuk area dari Paradise masih dihuni oleh Boom Esport tanpa ada perlawanan sama sekali. Kalau nggak salah lihat tadi Morph juga sudah masuk ke dalam bootcamp ya. Yep. Jadi mereka dekat banget dengan Bigetron. Fight kapanpun bisa terjadi karena pastinya Bigetron tahu di dalam sana ada Morph. Iya. Yang sekiranya kalau mereka mau jegal ada kemungkinan. Ya, nggak tahu ya Morph sadar atau enggak. Tapi Bigetron punya kesempatan buat jegal Morph, tapi mereka harus berhati-hati karena sekitar mereka juga ada Red Rocket. Salah satu tim yang kuat juga. Bisa naik juga Red Rocket-nya. Dan ini masalahnya, kalau Bigetron terjegal saat ini dan Morph dapetin kill dari Bigetron, itu artinya poin Morph bisa naik. Naik ke atas. Bigetron bisa keselengkat, di sliding, jatuh, dan gamenya bakal lebih panas lagi menurut gue di next round. Dan Oke. ini Red Rocket menurut gue adalah salah satu tim yang main defensifnya bagus banget. Gue suka sih dari Red Rocket. Meskipun mereka mungkin waktu offline-nya masih agak kurang ya. Betul. Tapi kalau kita bicara ini lagi online stage semacam ini, mereka kuat banget sih. Bonafide juga jangan lupakan guys. Satu tim yang agak memang selalu dibilang online, tapi ya itu adalah kekuatan mereka dan mereka memaksimalkan kekuatan mereka sekarang untuk lolos naik sampai ke top 3. Iya. Dan Louvre masih di painan, mereka gak keluar sama sekali. Tidak lepas dari jalurnya dan Red Rocket sudah akan berhadapan dengan Bigetron. Sudah terscout tampaknya pemain-pemain Bigetron. Zuxi gak ada, Zuxi sudah maju sebagai scouter. Gak ada apa-apa sama sekali. Zuxi bakal nahan satu compound, sementara 3 pemain lain dari Bigetron bakal muter-muter.
Mencoba mencari informasi, lagi-lagi game Battle Royale. Lu pengen punya banyak informasi sebanyak apapun. Lu pengen tahu musuh lu pakai senjata apa. Lu pengen tahu musuh lu ada di mana. Lu pengen tahu musuh lu ngelihat ke arah mana. Lu punya informasi-informasi ini, lu bisa melakukan rotasi-rotasi. Lu bisa memutuskan untuk melakukan push atau enggak. Lu mau disengage atau enggak. Hal-hal seperti itu yang bakal dicari sama pemain-pemain ini. Oh ya, dan Bigetron sementara mereka gak bakal masuk dulu ke dalam compound. Mereka masih bermain di bagian luar. Dan kita bergeser untuk Bonafide. Hitman jauh banget, jadi dia adalah scouternya, sedangkan buat yang lainnya masih ada di dalam kota juga. Jadi ya benar-benar Sandhawk yang begitu pasif ya. 5 menit awal kita tidak mendengarkan suara tembakan sama sekali, belum ada yang terbuka. Dan Geek Fam ID mereka juga akan harus bermain dengan cukup bagus untuk hari terakhir. 11 kill yang didapatkan oleh Datmos untuk babak final. Mereka harus misi berat sih mereka kalau misalkan mereka mau lolos ke top 3 ya. Nggak usah peringkat 1 dulu. Karena mereka ada di bawah banget klasemennya. Itu artinya mereka mungkin butuh 3 chicken dinner atau 4 chicken dinner dengan harapan yang ada di atas tusun. Jadi juga. Inilah ketika lu udah di posisi di mana lu main bagus pun belum menentukan lu bakal naik. Artinya masih ada faktor Y-nya. Karena ini faktor X nih mereka harus chicken dinner. Faktor Y-nya adalah tim yang di atas mereka harus tusun. Itu menurut gue udah posisi yang sangat lu tidak inginkan ketika lu bermain di liga. Ya, liga apalagi bisa dibilang ini liga yang cukup panjang ya. Betul. Dan tim yang konsisten akan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Aerowolf masih ada di daerah dari rotasi mereka. Jadi mereka masih cukup aman. Dan terlihat bahwa dari Aerowolf juga mereka cukup pede. Dan akhirnya kita mendengarkan suara tembakan antara Louvre yang sudah berduel melawan Aura. Jaden men-knockout Ozora dan bahkan langsung di finish. Ken, 4 pemain dari Aura sudah berada dalam compound. Spray dari Ken sudah ada yang keluar juga untuk tim dari Aura. Tomster knockout Aura. Mereka berhasil menang dengan 4 pemain dan Louvre. Tersisa hanya 1 seharusnya, tinggal Too Easy. Oh, dan Too Easy berhasil melakukan respon ke arah Rosizi. Mengenok 1 pemain, tapi sudah terlambat menurut gue. Louvre terlalu jauh untuk memberikan respon juga. Dan Ozora lagi-lagi terpick off duluan. Sayang sekali menurut gue harusnya. Kalau andaikan Ozora dapat 1 aja tadi. Mungkin backup dari Louvre bisa datang. Bisa direspon sedikit mungkin 1 tukar 1. Tapi lagi-lagi tidak mau memberikan perlawanan yang begitu baik dari Louvre. Sehingga mereka sudah kehilangan 2 pemainnya. Dan ini adalah Sandhawk. Dimana mid to late game-nya bakal chaotic banget. Ketika lu gak punya banyak pemain, mid to late game bakal sulit. Dan Slayer mencoba memberikan damage. Tapi lagi-lagi walaupun lu bisa nge-knock 1 pemain itu, kemungkinan besar nggak bakal bisa di finish karena terlalu jauh. Mereka berempat, mereka punya cover. Louvre di sini hanya berharap ya semoga mereka nggak ditabrak dan nggak ke sandwich dari belakang mereka juga. Iya, tapi kalau melihat posisi dari Louvre sekarang seharusnya mereka harus waspada sih. Iya. Mereka ada di Painan yang kita tahu itu adalah jalur rotasi juga. Betul. Banyak tim yang bisa jadi akan mengkontes. Kayak Aura yang selalu ketemu dengan Louvre loh di sana. Biasanya Red Rocket juga ngisi posisi ini. Kalau misalkan nanti circle-nya memang ke arah Painan, Red Rocket ada kemungkinan bakal ngisi sama Aura juga. Kalau nggak salah, Victim juga suka ngisi daerah ini. Jadi memang ini adalah daerah yang hobi banget diisi sama Louvre. Tapi udah keculik 2 pemain itu. Waduh, The Pillar kenapa sih? Aduh, kental kecelakaan. Dan ya nampaknya circle sudah mulai mengecil, Blue Zone mulai berjalan, Bootcamp mulai ditinggalkan oleh Morph. Pemain-pemain ini mulai melakukan rotasi. Alter Ego sampai titik ini masih lengkap personil-personilnya. Belum ada yang pulang ke arah lobby. Aerowolf juga bermain dengan sangat pasif. Ada di daerah tambang. Lagi-lagi circle pertama di Sandhawk sangatlah damai. Damai banget. Damai banget. Sesuai dengan arah pesawat, Betul. semua juga masih tercover. Jadi yang keluar dari arah circle yang pertama ini cuma tim yang memang punya kota tujuan yang berbeda. Ya, circle-nya friendly banget. Circle bakal gila. Bakal rusuh kalau kebanting ke arah bootcamp. Kalau memang circle-nya kebanting ke arah atas, tim dari selatan ini semuanya bakal berantem. Dan kita lihat kalau misalkan nanti kita bisa lihat mapnya, Boom tuh main di luar loh. Boom main jauh banget. Mereka belum melakukan rotasi sama kayak The Pillars. Dan Liquid Noob juga melakukan looting di luar zona. Di blue zone-nya. Kayaknya mereka bakal main taktik healing sih. Lihat Liquid Noob ada di mana. Lihat Boom ada di mana. Lihat The Pillars ada di mana. Kalau The Pillars gue rasa mereka bisa mainin strategi dari Alter Ego. Tapi kalau dari Boom gue rasa mereka tahu nggak sih Boom Esport tadi kan Ramones habis jadi juara kan dapat kan. Kayaknya mentalnya bakal naik sih. Mereka pasti pengen perang. Tapi Boom lihat posisinya 3 pemain ada di luar semua, 4 bahkan. Semuanya sih di luar. Bob sudah masuk tuh. Oh wow. Oke, Gary Neston. Tapi mereka nggak nyari hit kit. Iya. Apa yang mereka cari di luar sana? Gue nggak tahu sih. Waktu sih. Karena circle kayak gini, ini bukan circle yang friendly buat Boom menurut gue. Iya jauh banget, jauh banget. Mereka nggak biasa, mereka tuh seneng kalau circle-nya ke arah atas.
Circle ke arah atas, mereka dijamin top 5. Oke, dan Geek Fam berjumpa dengan Bonafide. Hitman sudah ter-knock out. Masih satu pemain yang knockout pastinya, tapi kalau kita lihat Rewind seorang diri, ini beda sih. Itu 3 lawan 4. Rewind udah punya 15 8 kit, ini udah pasti dia mau dia healing. bakal main healing ya. Udah pasti. Oh, Semua ya, gara-gara Badru, semua langsung terinspirasi dan ini crate yang lumayan sih. Oke, Ada Auge buat close quarter di Sunhawk itu bakal berguna banget. Milfest, ada helm level 3 juga menurut gua. Badru, lihat Badru posisi paling Ini bawah. posisinya Badru. Ini Selatan banget Alter dari Ego map. bakal stacking dan circle-nya bakal kembali. Membuat pemain-pemain ini bisa bermain dengan tempo yang pasif karena mereka nggak perlu rotasi terlalu jauh. Tapi lihat, The Pillars mulai merapat ke area circle. Boom, masih belum menunjukkan rotasi sama sekali. Iya. Masih bermain dengan tempo yang sangat lambat di sini. Seluruh pemain tentunya sadar kalau mereka tusun, itu bakal lebih parah daripada nggak dapat chicken dinner. Ya, dan NFT bermain dengan sangat-sangat, yang bisa naik ya. Oh, wow. Ini gawat sih. Ini gawat. Ini pasukan Katak. kecebongnya nih. Iya, lagi berenang semuanya dan aku mereka bisa naik kah? enggak sih, bisa ya? Oh bisa, tapi naik ke atasnya bisa nggak? Enggak kayaknya, Son. Tebing kan, terjal kan? Udah boleh panik sih ini NFT. Loh. Parkur? Oh bisa parkur. Bisa nggak sampai sini? Masih bisa, Masih bisa parkur. Bisa ternyata. Aman. Siap. Lihat, Boom melakukan rotasi dari arah laut. Ini lebih parah lagi sih, jauh banget nih. Itu mereka rotasinya jauh sih. Jauh Mereka banget, bakal ketemu sama Alter Ego kayaknya ke daerah Bantai, sama Bonafide udah nungguin juga di daerah Sahmi. Jadi Boom harus bergerak cepat. Lihat 8kin yang mereka punya nggak sebanyak Badru. Ini gue yakin semua 8kin mereka kalau digabung punya Badru lebih banyak. Plus yang kedua juga kalau mereka nggak punya gasoline gas can, ini bahaya banget. Bahaya sih. Karena ya, naik speedboat apalagi Betul. itu pakai bensinnya cepet banget. Dan Geek Fam yang tadinya sudah mendapatkan 1 poin atas pemain dari Bonafide, kali ini dekat dengan mereka juga sudah ada Bigetron yang menunggu. Morph dan Aura berjumpa dengan Victim, Banyu terheadshot. Ya, dan sudah terculik 1 pemain. Kita lihat di sini Morph juga akan menahan di atas tebing. Sementara itu kita akan melihat Jughead nampaknya mencoba menyelamatkan Banyu. Chisun di sini mencoba menahan di dalam compound. Tentunya nahan dalam compound lu nggak akan punya angle sama sekali. Tapi 3 pemain temannya tertahan di atas gunung, di atas bukit, dan itu jalur evakuasinya susah. Jalur evakuasinya susah banget. Nggak banyak pohon, nggak banyak batu. Itu artinya lu harus lari secepat mungkin dan memanfaatkan semua smoke yang lu punya dan juga timing. Kita lihat di sini Smith bakal bertemu dengan Lizer. 3 pemain lainnya masih hidup dan Dranix mencoba melakukan refrag di sini. Namun 1 pemain sudah dikirim ke arah lobby. Kryzen berhasil melakukan Smith di sini yang nampaknya sedang mengambil crate. Dan Alter Ego 1 pemainnya tumbang, 1 tukar 1 di sini antara Alter Ego dan Dranix. Masih ada yang jadi garaga di ujung. Cukup jauh seharusnya, jadi nggak bakal kelihatan. Dan Dranix melihat hand, sudah terlihat juga Dranix melawan Alter Ego. Fight yang tidak akan bisa dihindarkan, tapi masih ada Badru di bagian paling selatan dari map kita. Ucup kena tag ke low HP. Oke, udah mulai keringetan di sini Dranix. Dengan damage seperti itu, 1 peluru lagi, 1 spray aja Ucup bisa ke knockdown. Dan mungkin Alter Ego kalau mereka bisa nge-push. Karena memang mereka berada di open field. Cover mereka nggak sebagus Dranix yang bisa evakuasi dengan mudah. Lihat Victim, untungnya mereka masih bisa turun gunung dan masuk ke dalam compound. Aura belum bisa men-secure kill mereka. Airdropnya dan airdropnya ke arah Aura. Wow, ini rezeki banget untuk Aura. Rezeki anak soleh. M249. M249 lagi kan dipakai di sana, nggak perlu nge-reload. Dan spray untuk Ken. Jughead sempat untuk masuk ke dalam small shack. Sedangkan dari Dranix, Alter Ego hands knock-out juga. Duel antara Alter Ego masih dimenangkan oleh Dranix. Aura yang tidak akan melepaskan buruan juga sama. Tapi meskipun ada yang knock-out, kali ini agak cukup susah sih buat Aura buat nge-finish ya. Ya, kita pada circle kali ini nggak akan melihat fight di pinggir zona. Tapi justru kita akan melihat stacking di tengah circle. Lihat. Gue nggak pernah ngelihat nanti ya kalau kita lihat di mapnya, gue nggak pernah ngelihat circle se-stack ini di middle. Ini artinya semua tim bener-bener nyari placement, semua tim nggak ada yang mau tusun. Gue nggak pernah ngelihat circle sepenuh ini di tengah. Gak pernah gue. Mereka semuanya langsung rotasi, langsung ambil jalur tengah jantung dari circle-nya, dihajar aja No Mercy. Lawan RRQ, 1 buah granat, drone dalam bahaya dibakar, juga dia harus pindah dan sudah beranjak dari tempat persembunyian kali ini. No Mercy dari bagian bawah dan Morph juga mereka sedang dekat dengan Blue Zone. Nope. Ya, dan di sini Morph di atas mereka. Ada RRQ yang masih berkutat di papan tengah ya. Tentunya poin akan menjadi sangat berarti bagi mereka. Morph berada di posisi ketiga. Tentunya kalau mereka pengen masuk ke posisi pertama,
Mereka bakal butuh tambahan poin pula. Oh, oke. Nerpeko akan mencoba naik mencari angle. Morph masih menahan. Molotov ini akan memaksa Morph mencari angle lain kalau misalkan ingin mencuri pemain dari RRQ. Ya, sementara fight yang sedang terjadi sekarang Bigetron mereka sudah mendapatkan 1 poin kill. RRQ dan juga Morph bertahan RPK. Dari RRQ mereka cukup tersplit jauh. Ya. Agak beresiko seharusnya untuk RRQ, mereka wajib untuk melakukan grouping kali ini karena Morph. Mereka sudah berkumpul bersama dan ini bisa jadi satu serangan besar untuk Morph. Ya, di sisi lain Bigetron bertemu dengan Geekfam mulai melontarkan beberapa peluru ke arah Geekfam. Morph sendiri bermain dengan sangat hati-hati. Mereka nggak mau gegabah di sini karena hilang 1 nyawa. Artinya masuk mid to late game mereka akan sangat sulit untuk bisa bertahan sementara Bigetron. Zuxi di sini mulai mendapatkan satu persatu pemain dari Geekfam. Zuxi bakal melakukan push, tapi kita akan kembali ke Morph dan juga RRQ. Nerpeko bakal melakukan flanking sementara Luxi di sini nice bakal melakukan grenades. push dan Bubu berhasil mendapatkan Zaxi di sini. Bubu masih menahan. Dia punya compound. Luxi agak berbahaya tapi Bubu akan ditumbangkan oleh Microboy. Knock yang sangat penting. Dan Microboy menjadi support yang sangat-sangat berharga bagi Bigetron. Menahan pick dari Bubu tadi. Masih ada Deadmau5 untuk Geekfam Oh, dan di Aura. belakang ada Aura dengan kendaraan Oh motor sudah menabrak my dan mereka God. turun. Ada Jaden spray dari Luxi mendapatkan Roses. Masih ada Jaden nyari di mana Jaden di depan sana Geekfam sudah out di atas menara jaga dan Microboy tumbang oleh Oh, Jaden. no. Oh, Bigetron. Oh no, Aura. Masih ada Jaden. Datang begitu saja merusak pesta antara Geekfam sama Bigetron. Mereka nggak duga sama sekali Aura bakal datang. Tapi lihat dari Bigetron mereka mainnya safe banget. Mereka nggak langsung maju, nge-revive dulu, sama-sama saling revive. Tapi gawat sih. Karena Aura punya high ground. Bigetron harus... Gila. Wah, ini bahaya banget. Aura punya high ground, mereka punya cover. Sementara Bigetron, mereka cuma punya pohon-pohon tipis dan di belakang mereka ada musuh. Aura di sini. Kelihatan sih, Dan Jaden ini udah kalau ngelihat, Jaden ngelihat. kalau granat connect, udah ini Aura bisa mati sih. Harus hati-hati sih. Sabar, satu kali granat dari Jaden akan membuat segalanya berubah. Tapi Zuxi terlihat kakinya, dia terknock out. Ryzen dan Luxi kembali berlari ke arah belakang Aura. Mereka mendapatkan posisi yang bagus banget di atas menara jaga dan Rosin sudah turun ke bawah. Granat dari Jaden connect. BTR dalam masalah besar. Tinggal 1 dan dicari juga Luxi hanya bisa proning kali ini. Tapi ada tamu tidak diundang. Aerowolf! Aerowolf masuk sebagai pihak yang ketiga. Malaikat penyelamat dari Bigetron tidak disangka-sangka datang dari Aerowolf. Sang serigala menjadi penyelamat robot di sini. Andaikan gak ada Aerowolf, menurut gua Bigetron udah pulang ke arah lobby. Dan Aura tidak akan menyangka kalau Aerowolf ada di seberang sana. Guardian Angel bagi Bigetron. Bigetron mereka harus berterima kasih sama Aerowolf, man. Kalau enggak Bigetron bakal kelar. Tapi di sini Aerowolf bakal coba di-spray sama Renalre. Mereka tahu di sana ada Bigetron. Karena tadi dari kill feed harusnya udah kelihatan. Renalre mengganti ke QBU. Di sini bakal coba di-tapping. Tersisa 2 pemain dari Bigetron sekarang dalam posisi yang terjepit. Kalau Aerowolf bisa mengirim Bigetron ke arah lobby, Bigetron bakal tertahan. Gue gak bisa ngomong siapa dia. Live-nya diperpanjang 2 menit gitu. Tiba-tiba ada Aerowolf juga. Kadang mereka bersaing. Tapi ya itulah gunanya ada tim juga yang mungkin dekat-dekat dengan mereka. Itulah kagetnya ya. Dan Onyx victim Aerowolf Morph. Wow, 3 poin kill. Dranix dengan 4 poin kill juga masih cukup sukses. Bertahan hidup dan Red Rockets. Mereka masih stay, mereka belum pindah sama sekali. Dan kita geser lagi, kita kembali untuk Aerowolf dan Bigetron yang memiliki jalur rotasi yang sama. Dalam tanda kutip sama ya, yang mirip-mirip lah. Mereka tetanggaan dekat. Tetanggaan terus gitu, Ya, ketemu. Betul. Nah di sini Aerowolf bakal nahan di udah pinggir perang. zona. Udah pilar? Circle ya kalau misalkan kita nanti lihat. Itu bakal numpuk di daerah kanan. Sementara Onyx di sini yang berhasil mendapatkan chicken dinner kemarin bakal bertemu dengan The Pillars. Lagi-lagi contender untuk masuk ke top 3 ya Onyx ini. Kalau misalkan mereka bisa dapetin jumlah poin yang banyak dan top 3-nya Tusun, mereka bisa saja membalap posisi-posisi yang ada di atas. Dan di sini Onyx masih ada 3 pemain, tapi mereka cukup terjepit dan mereka harus berlari ke dalam circle. Ini adalah stacking nih. Mereka ada di bagian kanan circle, bagian timur, dan ketika mereka masuk, itu bakal rusuh banget. Itu bakal susah juga sih. Dan Rosesi sudah menunggu di dalam compound victim Fajar bersama dengan Cisun yang sudah berhasil untuk menyeberang dari jembatan No Mercy terpantau. Sudah akan berhadapan 1v1. Satu buah granat dari Warung mengusir mundur No Mercy. Ya, itu Molly bakal mukul nomor si mundur, mencoba membikin space, tapi Slayer, last man standing dari Louvre bakal di-spray down, namun dia akan tumbang. RRQ tereliminasi, Louvre juga tereliminasi. Apa yang terjadi dalam waktu 2 detik, 2 tim pulang ke arah lobby. RRQ harus puas di posisi buncit. Red Rocket masuk dari arah belakang. Aura berjumpa dengan Red Rocket. Bonafide sudah keluar. Dan ini adalah perjuangan untuk victim agar bisa berlari masuk ke dalam circle. Apakah sempat ada yang sedang berenang juga. Onyx KP. Jadi kotak di air.
Iya, ini Aura dengan 5 kill sekarang dari timur. Kita lihat akan mencoba masuk ke dalam. Morph sudah berada di dalam circle. Tekental di sini bakal coba lari. Alvirlo udah ngelihat. Boboho akan menahan di belakangnya. Dua-duanya harus masuk ke dalam circle. Jadi gue nggak pernah mau fight di luar dan Aura bakal keluar di posisi ke-12. Well, ini buruk banget. Tapi kita di Sunhawk, kita bicara Sunhawk di mana kalau kalian duel di Blue Zone, kalian sudah terlambat banget, terlalu dekat jarak-jarak yang harus ditempuh nanti dengan kaki. Dan The Pillars yang bertahan, Alvirlo yang nggak bisa kemana-mana lagi. Iya, tapi The Pillars mau sampai berapa lama mereka nahan di sini? Di sisi lain, Dranix sudah mulai panen, Alter Ego Hero sudah terjemput, dan Dranix, Dranix 5. lumayan panas mereka. Dapetin 5 panas. kill, Fokker kita lihat dari kejauhan mulai merangkak masuk, tapi rotasi yang cukup jauh lagi dari Boom. Dan sementara itu The Pillars terpotong jalur rotasinya, mereka harus masuk ke dalam circle. Iya, ini udah terlalu lama sih nahannya. Sudah masuk circle keempat dan begitu kelok untuk circle yang kelima itu bakal sakit banget. Lihat Dranix. Dan Boom Esports mereka punya compound. Iya, mereka punya compound, mereka bisa nahan Dranix dan Mozart bakal keculik sama NFT. What? Dari sisi lain ternyata Om Wawa tidak terduga rotasi dari Dranix terjepit dan udah ketahuan sama NFT Ryzen di sini. Mereka harus masuk dan udah ditahan Boom sama NFT, sulit sih menurut gue The bagi Pillars. circle-nya. Anggota dari The Pillars knock outside zone dan Morph sangat diuntungkan sekali untuk arah circle yang sekarang. Bigetron juga sama tapi mereka tersisa hanya 2 pemain. Red Rocket siap untuk menusuk dari bagian atas map kita dan tinggal Ryzen Luxi. Ya, ini Bigetron tersisa 2 pemain. Walaupun mereka punya zona, tapi tahu siapa yang punya zona lagi? Morph. Dan mereka punya berapa pemain? 4. Itulah gunanya lo mau punya body system. Dan Badru kita lihat 27 8 kit di circle yang segini. Ini banyak banget sih. Dia bisa survive loh. Dia akan survive, dia bakal cukup survive. panjang, yes. Aerowolf akan masuk dan Luxi sudah mengintai dari atas menara jaga. Oke, Renalre bakal gaspol di sini. Kita lihat nampaknya Luxi belum tahu kalau Renalre sudah mulai mendekat. Harusnya kendaraan sudah terdengar. Morph mendapatkan 5 kill, victim bakal tereliminasi. Tapi Aerowolf bakal main 3-1 di sini. Renalre akan menjegal rotasi dari Bigetron. Sementara 3 pemain lainnya akan mencoba menahan dari jauh dan mungkin mendapatkan curi-curi kill. Sementara Dranix masih terjebak. Dia nggak bisa keluar lagi sih, udah gak punya first sight lagi. Tinggal do or die. Bandits pakainya, gak bakal sempat. Dan Luxi melawan 4 orang. Alien tempur bakal kenok. Potato bakal ke spot juga sama seorang Luxi. Low HP, Potato masih bisa bertahan. Dan Renalre, low HP tapi masih belum bisa di-finish. Dan Luxi mendapatkan 1 kill lagi. Potato low HP bakal melakukan push dan bakal di-take down Aerowolf. What is happening? Aerowolf di-take down oleh 2 pemain Bigetron. Apakah yang baru saja gue lihat tadi adalah nyata? Luar biasa, Luxi memainkan pertahanan dia. Dia berada di bagian atas, dia bisa melakukan spot atas pemain-pemain Aerowolf yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam circle. Dan play zone-nya benar-benar jahat banget. NFT, Boom Esports bertumbangan 1 demi 1. Masih ada Luxi yang bertahan dan kali ini circle-nya juga untuk Morph. Zabro juga keluar. Circle-nya ke Bigetron dan lihat, ini adalah circle lambat untuk Bigetron karena zona biru dan zona putihnya deket banget garisnya. Itu artinya Bigetron bisa melakukan late rotation sambil tim-tim ini masuk ke dalam. Dan di sini Luxi sudah berhasil mendapatkan kill yang cukup banyak. The Pillars bakal tereliminasi. Ini adalah kesempatan buat Bigetron dan juga Morph menjauhkan diri. Sebentar, tapi masih ada Red Rocket juga yang bisa naik ke atas kalau bisa meratakan Morph. Ini 4 lawan 2 loh, 4 lawan 2. Luxi udah ngeliat dan dia buka posisi. Masih ada Badro, oke nice untuk Alter Ego, posisi yang ke-6. Masih ada 5 tim sekarang. NFT ternyata masih menyisakan 1 anggota juga. Jadi fokus kita mungkin bakal ke arah Morph yang berada dengan Red Rocket. Tapi Rensky men-knockout Kings. Red Rocket dalam bahaya dan Boom Esports keluar. Fokker, pemain terakhir dari Boom Esports. Tinggal 4 tim terakhir kita zone. Dan cukup banyak smoke, cukup tebal. Terbuka sekali. Luxi yang terlihat oleh Morph ditembak sudah. Dia bakal coba tahan nyawa selama mungkin sih. Mencoba mendapatkan placement. Second place aja. Itu udah kayak lu dapat chicken dinner plus 3 kill. Dan di sini dari belakang. Ketahuan sama Red Face. Dan itu adalah Rensky yang bakal terculik. Teddy di sini spray down. Red Rocket. Dapat 1 lagi. Jakesy akan tumbang. Morph udah mulai keringat dingin di sini. Red mulai perlahan tapi masih masuk ke dalam circle. 2 pemain dari Morph ter-take down. Tapi mereka masih punya angle untuk merevive Jakesy. Sementara Rensky tidak akan terselamatkan. Red Rocket perlahan tapi pasti masuk ke dalam circle. Dan circle-nya Om Wawa, lihat dong kebantingnya ke arah mana. Kosong ke arah Morph. Oh my god. Ini bakal lomba lari sih antara Bigetron dan Red Rocket. Ini susah banget. Luxi harus berjuang seorang diri. Tapi mujizat bisa jadi terjadi. Dan Rocky melihat ada No Mercy di balik dari batu. Sudah di-typing dengan M4 yang dimiliki oleh dia. Red Face masih menunggu juga. Dan Zabrol berpencar dengan pemain Morph yang lain.
3 orang tersisa. Semuanya sudah revive dan 4 tim terakhir. Wow, siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner dan granat yang bagus dari Red Face. Knockout pemain Morph. Ini bahaya 4 melawan 2. Luxi juga sudah terpantau oleh Red Rocket. Ya, tapi dia masih punya batu biar bisa jadi cover. Sementara Teddy di sini bakal tempur. Inilah yang diinginkan oleh NFT dan juga Bigetron. Morph dan Red Rocket tempur. Dan Morph berhasil melakukan 10 kill. Red Rocket bakal dibalas. 2 pemain mereka tumbang sekarang. Keadaan berbalik. Red Rocket dalam tekanan. King sudah ketahuan di sini dan bakal tumbang juga. Tersisa 1 pemain dari Red Rocket. Dan Bigetron nampaknya bakal tereliminasi di posisi keempat. Sementara NFT masih mampu bertahan. Sementara Morph di sini masih mencoba melawan Red Rocket. Tapi dari samping. Oh my god. NFT berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Morph. Dan Flippy bakal mencoba untuk gaspol di sini mencari posisi terbaik. Masih ada 1 pemain terakhir dari NFT untuk mempertahankan posisi. Flippy bakal coba healing dulu. Dia nggak punya 8 kit. Dan Blue Zone mulai mendekat. Red Face punya nyawa, punya helm, tapi dia nggak punya armor. Sementara Flippy di sini harus bergerak perlahan. Lihat Teddy dan Kings mulai perlahan tapi pasti dan bakal di finish sama Flippy. Red Face bakal maju. Flippy bakal proning doang. Udah ketahuan posisinya tapi masih belum ketemu. Dia harus melakukan reload. Sementara Flippy masih menahan dari balik pohon. Dia kelihatan jelas banget di sini. Masih menahan. Ini bakal duel 1v1 yang cukup lama. Tapi Flippy harus masuk. Red Face harus masuk. Tapi Flippy punya pohon. Dia lihat di sini masih berdansa saja. Dan dia masih punya waktu buat healing. Omuawa Red Face bakal melakukan flanking ke arah kanan. Dan di sini Flippy, dia masih punya smoke. Permainan yang bagus banget buat menahan ini. Wow, dan Red Face kali ini akan bermain dengan cukup defensif dulu. Proning sebentar untuk lebih dekat lagi ke arah Flippy. Smoke sudah dipecahkan. Akan menghambat pandangan dari Flippy. Tapi Flippy mencoba untuk bermain agresif kembali lagi ke belakang dan di-spray langsung oleh Red Face. Siapakah yang akan mendapatkan clutch kita? 1 melawan 1. Dan ini cukup berbahaya dan Red Rocket mereka ingin chicken dinner untuk bisa naik ke top 3. Flippy bermain dengan agresif. Sudah menabrak smoke. Dia bakal masuk ke dalam smoke. Dia bakal nge-prone di dalamnya. Dan ini kalau ngadu badak ya, harusnya Flippy menang. Karena dia punya armor, dia punya helm yang lebih bagus kondisinya. Proning, dan di sini masih proning Flippy yang bakal dapet. What? Oh sorry, Red Rocket. Red Rocket, oh my god. What? Tapi nice try banget dari Flippy. Sampai tadi Flippy yang dapat. Dia clutch-nya itu luar biasa banget. Dia solo ketika ada 4 tim. Son. Gila, gue sampai. Jadi ini akan membuka. Morph bete banget sih. Iya, I mean like ini bakal membuka jalan gak sih buat Red Rocket naik ke top 3? Iya. Iya banget. Iya. Iya banget. Iya. Karena Bener, sekarang Red Rocket posisinya ke-6 kan. Dan so far poin mereka 103. 103 Dan tambah. cuman berbeda